Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan ya 6 perbedaan pelamar P3K Guru pada kebutuhan khusus dengan pelamar pada kebutuhan umum. Nah, ini ada 6 perbedaan mendetailnya Bapak Ibu. Yang pertama, tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman, terkait dengan 6 perbedaan pelamar P3K Guru pada kebutuhan khusus dengan pelamar P3K Guru pada kebutuhan umum. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya apa? Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, perbedaan yang pertama untuk pelamar pada kebutuhan khusus itu terdiri dari P1, P2, P3. Itu waktu pelamarannya berbeda Bapak Ibu. Kalau pelamar pada kebutuhan khusus P1, P2, P3, waktu pelamarannya itu di SSCSN mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 September tahun 2023. Ini batas waktunya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau pelamar P3K Guru pada kebutuhan umum terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru swasta dan guru honorer negeri, masa kerja di bawah 3 tahun, itu waktu pendaftarannya di SSCSN dimulai dari 30 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Itu yang menjadi perbedaan yang pertama dan kedua Bapak Ibu ya, antara pelamar P3K Guru pada kebutuhan khusus dan pelamar P3K Guru pada kebutuhan umum ya. Itu perbedaan mendasarnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian perbedaan berikutnya kita akan melihat di Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 Bapak Ibu. Perbedaan mendasarnya itu, ini kalau kita lihat ya, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, kalau dikatakan kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu terdiri pelamar prioritas P1, P2 dan P3 Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk pelamar kebutuhan umum itu adalah lulusan pendidikan profesi guru, PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik ya, Kemdikbudristek yang tidak lolos PG, guru swasta dan guru honorer negeri, masa kerja di bawah 3 tahun. Itu masuk dalam kebutuhan umum Bapak Ibu. Kemudian nantinya perbedaan berikutnya itu terkait dengan urutan prioritas. Nah, untuk urutan prioritas perbedaan mendasarnya itu adalah yang diprioritaskan pertama kali itu adalah guru-guru yang masuk dalam kategori pelamar kebutuhan khusus. Itu diurutkan secara berurutan mulai dari pelamar prioritas, XTHK 2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri. Itu yang apa namanya Bapak Ibu ya, yang diprioritaskan untuk penempatan ya. Pertama kali urutannya seperti itu, urutan prioritas pelamaran, urutan prioritas penempatan. Nah, setelah penempatan P1, P2, P3, barulah nantinya akan masuk, kalau masih ada ketersediaan formasi, itu adalah pelamar pada kebutuhan umum. Nah, sekarang berikutnya lagi itu adalah mengenai tesnya. Nah, untuk pelamar kebutuhan khusus yang dites itu cuman P2 dan P3. P2 dan P3 itu pun soalnya itu adalah penyesuaian, artinya soal-soal kompetensi yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Sedangkan kalau pelamar umum betul-betul itu akan mengerjakan soal-soal kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural. Itu perbedaan mendasarnya kalau di bagian soal Bapak Ibu. Kemudian perbedaan paling mendasar lagi antara pelamar pelamar kebutuhan khusus dan pelamar kebutuhan umum. Di sini kita lihat Bapak Ibu ya, intinya seperti ini. Di sini kita lihat ya. Nah, ini dia. Kalau pelamar pada kebutuhan khusus itu dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Sedangkan kalau pelamar pada kebutuhan umum
itu dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan dilamar. Jadi kalau penentu kelulusannya pelamar kebutuhan khusus itu tidak berdasarkan passing grade Bapak Ibu. Itu tidak berdasarkan passing grade tapi berdasarkan nilai tahun lalu untuk P1, sedangkan P2 dan P3 itu tidak menghitung lagi yang namanya nilai passing grade karena berdasarkan peringkat terbaik. Sedangkan penentu kelulusan untuk pelamar kebutuhan umum itu apabila pelamar umum atau pelamar pada kebutuhan umum itu bisa memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Nah, jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu perbedaan mendasar ya antara pelamar P3K guru pada kebutuhan khusus dan pelamar P3K guru pada kebutuhan umum ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini jelas sekali ya kalau di P3K guru pelamar umum itu untuk passing grade-nya sudah ada Bapak Ibu ya, sudah ada nilai passing grade untuk pelamar P3K guru pada kebutuhan umum. Contohnya kalau misalkan guru guru kelas misalkan ya. Ini guru kelas Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan untuk guru kelas itu sendiri itu nilai passing grade-nya itu adalah 180. Ini wajib dicapai oleh pelamar umum. Nah, bagaimana dengan pelamar kebutuhan khusus? Contohnya misalkan P2 ya. P2 dan P3. P1. Kalau P1 kan tidak dites lagi, tidak menghitung lagi passing grade karena berdasarkan nilai tahun lalu. Sedangkan kalau P2 dan P3 itu memang dites CAT BKN Bapak Ibu, tapi tidak menggunakan passing grade. Nah, saya ulang ya. Pelamar P2 dan pelamar P3 nilai plusnya itu tidak menggunakan passing grade. Jadi kalau misalkan P2 dan P3 itu mendapatkan nilai 175 dan itu adalah merupakan nilai tertinggi, maka secara otomatis nanti P2 dan P3 itu yang dinyatakan lulus berdasarkan ketersediaan formasi. Sedangkan kalau pelamar umum nanti dinyatakan lulus apabila mampu melewati atau minimal pas pada nilai ambang batas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu yang menjadi perbedaan mendasar antara antara pelamar P3K guru kebutuhan khusus dengan pelamar P3K guru kebutuhan umum Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Itu yang menjadi salah satu hal yang membedakan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana dengan Serdik. Nah, terkait dengan sertifikat pendidik itu berlaku untuk semua peserta karena di pasal Didiktum ke-33 di sini dikatakan pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek itu 100% dari nilai dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaan sekarang, apakah P2 dan P3 itu mendapatkan nilai serdik apabila guru P2 dan P3 ini memiliki sertifikat pendidik? Jawabannya iya Bapak Ibu. Nah, jelas sekali di sini dikatakan pelamar yang memiliki serdik itu mendapatkan nilai kompetensi teknis sebesar 100%. Jadi antara pelamar P2 dan P3 itu nantinya akan memiliki afirmasi juga Bapak Ibu, afirmasi serdik apabila mereka mengantongi sertifikat pendidik. Nah, ini yang menjadikan P2 dan P3 berpeluang menjadi ASN P3K guru lebih besar lagi apabila memang memiliki sertifikat pendidik. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.